Halo, terima kasih masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ataupun mendengarkan materi yang saya sampaikan secara video ataupun virtual seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang seleksi. Setelah di pertemuan lalu kita membahas tentang rekrutmen. Jadi sebenarnya rekrutmen dan seleksi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses rekrutmen adalah proses tahap pra sebelum benar-benar perusahaan memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut dan memilih kandidat yang tepat. Nah, apa sih itu seleksi? Seleksi itu adalah suatu proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Tadi ya sudah saya sampaikan, proses rekrutmen itu mengumpulkan pegawai, karyawan yang tertarik untuk melamar, kemudian diseleksi dipilih. Apakah dari 10 orang, berapa orang yang tepat menduduki posisi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk memperoleh karyawan yang qualified dan potensial. Kemudian karyawan yang jujur dan berdisiplin, karyawan yang cakep dengan penempatan yang tepat, karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, karyawan yang memenuhi syarat undang-undang ketenagakerjaan, kemudian karyawan yang dapat bekerja sama secara vertikal dan horizontal, karyawan yang dinamis dan kreatif, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan, dan yang terakhir adalah mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Oke, apa saja sih kegiatan seleksi? Yang pertama, penentuan tuntutan pekerjaan dan perusahaan, di mana di dalamnya ada terdapat job description, job specification, dan job performance standard. Yang kedua adalah penentuan jenis orang yang dibutuhkan, atau disingkat dengan KSAO, yaitu sesuai dengan knowledge-nya, skill, ability, dan others. Dan yang ketiga adalah penentuan alat dan langkah-langkah prosedur seleksi. Yang keempat adalah faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat atau prosedur seleksi. Yang kelima, siapa orang yang melakukan pelaksanaan seleksi. Nah, proses seleksi itu apa saja? Yang pertama adalah menganalisa tuntutan pekerjaan dan perusahaan berdasarkan informasi analisis jabatan dan analisis organisasi. Nah, kemudian menentukan jenis orang yang diperlukan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri lainnya seperti kepribadian, sikap, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah menentukan alat dan prosedur yang akan digunakan. Apakah prosedur seleksinya menggunakan tes tertulis, wawancara, rekomendasi seleksi, seperti kesehatan, dan lainnya. Oke, metode seleksi. Jadi metode seleksi itu ada metode non-ilmiah juga, di mana dalam metode non-ilmiah, seleksi tidak didasarkan pada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata jabatan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan dan pengalaman saja. Unsur yang diseleksi apa saja? Nah, biasanya unsur yang diseleksi diantaranya adalah surat lamaran bermaterai atau tidak, kemudian ijazah dan daftar nilai, kemudian surat keterangan dan pengalaman, referensi, wawancara langsung dengan pelamar, penampilan fisik pelamar, keturunan pelamar, dan tulisan dari pelamar. Itu adalah metode ilmiah. Non-ilmiah. Sedangkan metode ilmiah yaitu proses seleksi yang didasarkan pada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata jabatan atau pekerjaan, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Nah, seleksi idealnya dilakukan dengan cara apa nih kalau metode ilmiah? Yang pertama adalah metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua adalah berorientasi pada prestasi kerja.
Yang ketiga adalah berorientasi pada kebutuhan nyata karyawan. Yang keempat adalah berdasarkan job analysis. Yang kelima adalah pedoman pada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, tahapan seleksi. Mungkin beberapa Anda pernah mengikuti beberapa tahapan seleksi dan mungkin dari beberapa Anda juga pernah melaluinya ya. Yang pertama adalah preliminary reception of application. Jadi penerimaan pendahuluan. Jadi biasanya ketika Anda membuka lowongan pekerjaan, Anda memasukkan lamaran Anda yang berupa CV, kemudian beberapa dokumen pendukung, itu yang dinamakan dengan preliminary reception of application. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Anda sudah lulus di dalam proses administrasi tersebut, maka Anda masuk yang kategori employee test, yaitu ujian penerimaan pegawai. Nah, ujian itu biasanya perusahaan bermacam-macam. Atau misalnya ketika Anda melamar dalam suatu perusahaan pegawai negeri juga kan bermacam-macam. Ada tes potensi akademik, kemudian ada tes pengetahuan, ada tes psikologi, beberapa tes-tes lain ada group focus discussion, ataupun tes-tes lain yang memang harus Anda lalui ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah lolos pada employee test ini, maka Anda akan masuk ke tahap apa? Selection interview. Nah, selection interview ini adalah wawancara. Jadi setelah Anda melewati rangkaian tes-tes tertulis tadi, biasanya Anda akan diwawancarai. Wawancara ini bisa langsung wawancara, biasanya selection interview ini lebih kepada wawancara dengan pihak HRD. Ya. Kemudian ada review of background check. Jadi biasanya HRD setelah interview Anda maka akan dilihat pemeriksaan latar belakang Anda, kemudian siapa yang menjadi referensi di dalam kurikulum vitae Anda, itu akan dilihat oleh pihak HR atau pihak Human Resource Development-nya. Nah, kemudian setelah Anda lolos tersebut, maka ini berbeda-beda ya tiap perusahaan. Biasanya ada juga yang wawancara dengan supervisor dulu. Ketika supervisornya sudah oke, maka Anda melakukan namanya medical evaluation atau melakukan medical check-up. Atau ada juga yang medical check-up dulu sebelum bertemu dengan atasan ataupun supervisornya. Jadi tidak saklek ya, tidak baku. Kadang-kadang perusahaan juga harus menyesuaikan antara budget yang mereka punya untuk ketika meng-hire tenaga kerja baru. Nah, kemudian ada realistic job review. Jadi biasanya penjelasan pekerjaan secara realistis. Nah, biasanya kalau penjelasan pekerjaan ini dilakukan oleh atasan langsung ataupun teman sejawatnya. Kemudian yang kedelapan adalah bring decision, yaitu keputusan penerimaan. Jadi berapa gaji yang Anda terima, kemudian berapa nilainya tersebut itu ada di bring decision. Nah, pemeriksaan lainnya apa? Biasanya ya ada juga perform drug test, yaitu melakukan uji bebas obat terlarang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemilihan alat dan prosedur. Agar alat dan prosedur seleksi yang digunakan dapat memberikan informasi yang penting untuk memilih pegawai, maka harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, job relatedness, utility, legacy, dan practicality. Apa itu job relatedness? Yaitu mengacu kepada pertimbangan apakah alat atau prosedur tersebut berhubungan dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan jika pegawai tersebut diterima, atau apakah prosedur dan alat seleksi mempunyai validitas, yaitu dapat mengukur dan meramalkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sesuai dengan orang yang dibutuhkan. Misalnya, valid dan reliable, pendekatan untuk menentukan valid alat seleksi, yaitu dengan empirical approach dan rational approach. Apa itu empirical approach? Yaitu menghubungkan skor tes dengan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jika terdapat koleksi yang kuat, berarti prosedur atau alat seleksi itu valid. Pendekatan yang dilakukan ada cara yaitu predictive validity dan concurrent validity. Predictive validity yaitu ditentukan dengan memberikan tes kepada sekelompok pelamar setelah diterima untuk unjuk bekerja diukur. Bila ada koleksi yang kuat, berarti tes tersebut valid. Yang ketiga adalah concurrent validity, yaitu tes pada pegawai yang sudah bekerja, kemudian mengkorelasikan dengan unjuk kerja mereka.
Nah, selanjutnya ada rational approach. Nah, kalau rational approach ini dilakukan jika pendekatan empiris tidak dapat dilaksanakan karena jumlah sampel tidak memadai. Pendekatan rasional dilakukan dengan cara menguji content validity dan construction validity. Nah, content validity yaitu tes yang harus benar-benar menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan berhasil. Sedangkan construct validity yaitu menggambarkan hubungan antara unjuk rasa dengan ciri-ciri lainnya, misalnya kecerdasan. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada utility, legitimacy, dan kemudian practicality. Apa sih itu utility? Utility itu mengacu kepada pertimbangan antara kebutuhan yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan sebuah prosedur atau alat seleksi. Legality yaitu pertimbangkan beberapa tes yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan. Practicality lebih mudah dilakukan dan tidak memakan waktu. Nah, jenis-jenis tes yang pertama adalah ada tes psychological test, yaitu untuk mengetahui kepribadian dan temperamental seseorang. Kemudian ada knowledge test, yang ketiga adalah performance skill dan Jadi yang ketiga adalah performance test dan attainment test untuk mengetahui skill dan pegawai pada saat ini. Yang keempat adalah aptitude test, yaitu mengetahui potensi seseorang untuk ditempatkan dalam pekerjaan tertentu atau untuk dikembangkan. Yang kelima adalah intelligence test untuk mengetahui kemampuan mental seseorang secara umum. Dan yang kelima adalah medical test. Proses wawancara. Proses wawancara itu apa saja sih? Yang pertama adalah persiapan wawancara, penciptaan keakraban, pertukaran informasi, penutup, dan evaluasi. Jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara itu ada dua. Yang pertama wawancara individual, yang kedua adalah wawancara kelompok. Wawancara individual yaitu wawancara yang dilakukan oleh seseorang pewawancara dengan seorang calon dalam bentuk tatap muka. Sedangkan wawancara kompleks yaitu wawancara yang dilakukan lebih dari satu orang pewawancara terhadap seorang calon atau lebih. Nah, jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara itu ada 3. Wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara campuran. Nah, apa saja sih wawancara yang terstruktur? Yang pertama adalah wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, di mana sebelumnya tidak disiapkan sejumlah pertanyaan secara rinci. Yang ketiga adalah wawancara campuran, di mana sebelumnya disiapkan pertanyaan umum atau poin-poin tertentu sebagai landasan untuk wawancara. Nah, kemudian dilihat dari kemampuan khusus, ternyata wawancara terbagi menjadi 2, stress interview dan behavioral interview. Nah, stress interview adalah wawancara yang diajukan untuk mendapatkan informasi apakah seorang calon mampu menghadapi situasi penuh tekanan dengan tenang. Behavior interview yaitu wawancara yang dilakukan dengan meminta calon untuk mengerjakan satu bentuk tindakan atau keputusan yang diambil dalam situasi tersebut. Kesalahan dalam wawancara apa saja? Halo effect, landing question, personal bias, dan dominasi pewawancara. Kalau halo effect itu suatu keadaan di mana seseorang menyimpulkan bahwa orang lain berdasarkan satu ciri tunggal tertentu. Leading question yaitu pertanyaan yang diajukan mengarah kepada satu jawaban yang diinginkan. Yang ketiga adalah personal bias, yaitu prasangka seorang wawancara terhadap seorang yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki kelompok. Dan yang keempat adalah dominasi pewawancara, yaitu pewawancara lebih menonjolkan diri dengan mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri dan perusahaan. Nah, kesalahan peserta wawancara tidak serius, berbicara terlalu banyak, tidak membual, tidak mendengarkan, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Baik, sampai di sini materi saya. Jika memang ada pertanyaan, silahkan tuliskan nama Anda, kemudian slide Anda nama berapa. Anda bisa gabung kepada materi-materi yang selanjutnya lagi.
Dan jika memang masih ada yang kurang jelas, Anda bisa mendengarkan kembali materi yang saya sudah berikan. Kemudian Anda bisa bertanya kepada teman Anda. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dan social distancing.